Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini kami mau mengajak teman-teman jalan-jalan di Dieng 3 hari 3 malam. Dan untuk trip wisata ke 22 tempat wisata Dieng Wonosobo. Nah, oke teman-teman, saat ini kita lagi perjalanan ya, mau menuju ke Dieng. Dan ini kami berangkat dari rumah itu jam 1 dini hari. Dan kami mulai dari pintu tol Subang, dan ini keluar kita di pintu tol Pekalongan. Nah, karena kami ke Dieng ini untuk menghindari jalan-jalan yang tanjakannya curam. Nah, kami berangkat dari Subang itu jam 1 malam ya, dini hari, hari Selasa dini hari ya. Jadi kami berangkat dari rumahnya jam 1-an, kita nyampe ke pintu tol Subang itu sekitar setengah 2 malam. Dan nyampe ke pintu tol Pekalongan jam 5 ba'da subuh ya teman-teman. Jadi pas pagi hari kita sudah berada di Pekalongan. Dan di Pekalongan kita ambil jalur ya, kita menggunakan Google Map. Kita tinggal klik aja Google Map kita ke alun-alun Wonosobo, dan nanti juga kita diarahkan langsung ke alun-alun Wonosobo. Nah, kenapa kami untuk penelusuran Google Maps-nya ke alun-alun Wonosobo dulu? Karena kalau kita di Pekalongan langsung penelusuran ke Dieng, nanti jalannya diarahkan lagi ke jalur yang curam ya, langsung ke Dieng. Jadi untuk menghindari jalur-jalur yang curam, tanjakan-tanjakan yang curam, jadi kami untuk penelusuran Google Maps-nya kami klik ke alun-alun Wonosobo dulu supaya jalurnya atau tanjakannya landai ya teman-teman. Untuk wisata ke Dieng ini kami yang kedua kalinya berwisata ke Dieng. Kami juga dulu pernah sempat berwisata ke Dieng pada tahun 2019-an. Pas akhir 2019 kami ke Dieng sebelum pandemi. Nah, untuk yang pertama kami berwisata ke Dieng itu, kami jalurnya gak lewat jalur ini ya teman-teman. Jadi kami itu lewat jalur bawang. Nah, di jalur bawang itu memang tanjakannya curam-curam sekali. Jadi kami tidak sarankan buat teman-teman yang baru bisa menyetir kendaraan bermobil. Jadi yang dikhawatirkan teman-teman gak bisa nanjak ya, dan juga gak bisa menguasai medan. Karena kalau pertama kali ke sana sangat-sangat sulit banget ya teman-teman. Jadi dulu itu kami keluar pintu tol Batang atau pintu tol Kandeman. Nanti kita diarahkan ke via Bawang dan langsung ke Dieng. Nah, itu untuk perjalanannya cepat banget. Kami dulu itu dari Karawang ke Dieng itu cuman 8 jaman saja. Tapi kalau kita lewatnya jalur Pekalongan ini, kita ke alun-alun Wonosobo dulu, terus kemudian ke Dieng. Ini memakan waktu yang cukup lama banget. Sekitar kita itu menempuh jarak perjalanan kurang lebih ya 11 jaman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau lebih cepat, bisa teman-teman via Bawang ya, keluar tol Batang atau Kandeman. Tapi saya sarankan teman-teman harus mahir dalam berkendara dulu. Kalau misalkan teman-teman belum mahir, saya sarankan lagi teman-teman lewatnya via Pekalongan saja. Dan ini yang paling penting, teman-teman itu jalur Google Map-nya harus ke alun-alun Wonosobo dulu supaya diarahkan untuk jalurnya ke jalur landai.
Nah, oke teman-teman, kita sekarang ini sudah nyampe Dieng, dan setelah nyampe Dieng, kami yang pertama itu berwisata ke Dekiano, pemandian air panas yang ada di Dieng. Nah, sebelum kita berwisata ke tempat-tempat wisata yang ada di Dieng dan Wonosobo ini, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa like and share video ini supaya teman-teman yang lain tahu. Nah, oke, kita langsung saja ke wisata yang pertama pada saat kami di Dieng. Nah, ini adalah wisata yang pertama, yaitu Dekiano Hot Spring Water Park. Nah, Dekiano adalah pemandian air panas alami yang berada di dataran tinggi Dieng yang berlokasi di Kerajaan Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dengan tiket masuk 20.000 per orang. Nah, di sini kita bisa berendam dengan air panas. Di sini juga terdapat ember tumpah tuh, dan kita bisa bermain-main air di sini. Oke, kita lanjutkan ke wisata yang kedua, yaitu Batu Pandang Ratapan Angin. Nah, Batu Pandang Ratapan Angin ini merupakan tempat berfoto terbaik di Dieng. Dan tempat ini menawarkan background panorama alam yang begitu menawan. Wisata ini berada di atas ketinggian 2100 mdpl, sehingga tidak heran udaranya sangat khas pegunungan. Yang beralamat di Jalan Dieng KM 2 Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Untuk tiket masuknya yaitu 15.000 per orang. Nah, kita lanjut ke Dieng Plate Theater, adalah tempat pemutaran video dokumenter Dieng pada zaman dahulu, dan beralamat masih sama di kawasan yang sama yang Batu Pandang Ratapan Angin. Tiket masuknya free. Oke, kita lanjutkan ke wisata yang keempat, yaitu Bukit Skuter Dieng. Nah, Bukit Skuter adalah tempat wisata dan tempat camping yang berada di daerah Dieng, Wonosobo. Tepatnya berada di Jalan Masjid Nurul Huda nomor 31 Kerajaan Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Bukit Skuter ini memiliki pemandangan yang sangat bagus karena Bukit Skuter Dieng ini dikelilingi oleh gunung-gunung. Untuk harga tiket masuk wisata 10.000 per orang. Sedangkan untuk parkir motor wisata 5.000 dan parkir mobil wisata 10.000. Untuk camping bawa tenda sendiri 10.000 per orang. Sewa lahan depan 100.000, sewa lahan belakang 60.000. Parkir motor camping 10.000, parkir mobil camping 25.000, fasilitas toilet, air, dan listrik. Untuk paket sewa tenda mulai dari 300 ribuan untuk 2 orang dan 400 ribuan untuk 4 orang. Di hari kedua kami di Dieng, kami wisata Jeep Dieng atau wisata trip menggunakan jeep berkeliling Dieng untuk mengunjungi tempat wisata menggunakan jeep. Dan ini jeep wisata yang kami gunakan Teenager Trip Jeep Dieng Wonosobo. Dan kami ambil paket Master Zona 2 yang include jeep 4x2 4 orang, BBM, driver, parkir, dengan 5 tempat wisata: Curug Sikarim,
Swiss Panjapa, Kayangan Skyline, Teh Panama, dan Telaga Menjer dengan harga 830.000 dan saat itu dapat diskon 40.000, jadi kami membayar 790.000 dan untuk tiket wisata tersebut tidak include, jadi bayar sendiri. Nah, ini adalah untuk wisata yang pertama, yaitu Curug Sikarim atau curug yang berada di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk tiket masuknya yaitu 10.000 per orang dengan fasilitas toilet dan musola. Oke, kita lanjut ke wisata yang kedua dari wisata Jeep Dieng ini. Nah, setelah kita berwisata di Curug Sikarim, kita menuju ke wisata yang kedua, yaitu ini adalah Swiss Panjapa. Nah, untuk di Swiss Panjapa ini kita free tiket masuk karena kita cuman foto-foto di pinggir jalan. Nah, ini kebetulan kabutnya tebal sekali. Kalau misalkan di sini tidak ada kabut, ini pemandangannya bagus banget karena terdapat gunung-gunung di pinggir-pinggirnya. Nah, ini kita lanjutkan ke wisata Kayangan Skyline. Kayangan Skyline merupakan tempat wisata yang memiliki pemandangan bukit, gunung, dan juga Telaga Menjer. Wisata ini beralamat di Desa Tlogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kayangan Skyline buka setiap hari dari pukul 5 pagi sampai jam 5 sore. Untuk harga tiket masuknya yaitu 15.000 per orang. Oke, kita lanjutkan ke wisata yang berikutnya yaitu Kebun Teh Panama. Nah, Kebun Teh Panama ini merupakan wisata kekinian yang sedang hit saat di Wonosobo. Tepatnya berada di Jalan Rakai Garung nomor KM 5 Tempuran, Tlogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, untuk tiket masuknya yaitu 10.000 per orang dan untuk anak kecil free atau gratis. Nah, ini kita sudah sampai di Kebun Teh Panama dan di sini kita bisa menikmati kebun teh yang ada di sini sambil berfoto selfie. Dan di sini juga ada flying fox dan buat teman-teman yang mau mencobanya, teman-teman cukup membayar 20.000 saja per orang. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita bisa berjalan-jalan santai sambil menikmati keindahan Kebun Teh Panama ini. Oke, kita lanjutkan ke wisata yang terakhir di wisata Jeep Dieng ini, yaitu ke Telaga Menjer. Nah, Telaga Menjer ini adalah sebuah telaga yang terletak di Maron, Garung, Wonosobo, Jawa Tengah. Telaga ini berjarak 2 km dari ibu kota, Kecamatan Garung. Sebagai info, ketinggian Telaga Menjer ini yaitu 1.300 meter di atas permukaan laut dengan luas 70 hektar dan berada di kedalaman 50 meteran. Dengan tiket masuk 5.000 per orang. Nah, di sini kita bisa naik perahu dengan tiket perahu yaitu 20.000 per orang dan kita bisa berkeliling di Telaga Menjer ini. Setelah kita berwisata di hari kedua di Dieng, yaitu wisata Jeep Dieng, kita lanjutkan ke penginapan yaitu Hotel Horizon Dieng. Nah, Hotel Horizon Dieng ini mempunyai pemandangan rooftop yang menawan. Untuk lokasi hotelnya yaitu berada di Jalan Dieng, KM 14, Rejosari, Kambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, Horizon Resort Dieng ini berlokasi sangat strategis di pusat keramaian. Jadi sangat dekat dengan Dieng dan kota Wonosobo. Dan lokasi berada di pinggir jalan utama. Jarak Horizon Resort Dieng ke Dieng Plate yaitu kurang lebih 30 menitan. Untuk harga kamar yang kami
Tempati kemarin yaitu 481 ribuan. Untuk tipe kamarnya adalah studio double king bed dengan free breakfast 2 orang. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu channel ini, karena di channel ini kami akan berbagi info seputar wisata. Nah, untuk hari ketiga kami start dari hotel itu jam 3 pagi untuk wisata ke Mahaskai Batu Angkruk. Nah, Mahaskai Batu Angkruk itu adalah wisata sunrise ramah keluarga pertama dan terbaik di Dieng. Untuk alamatnya yaitu ada di Jalan Dieng nomor KM 22 Sidorejo, Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di sini juga banyak spot foto instagramable seperti jembatan kaca, kereta kencana, dan taman dengan pastinya memiliki pesona top selfie kekinian dengan latar sunrise. Untuk HTM-nya yaitu 15.000 per orang. Untuk anak di atas 5 tahun sudah bayar, dan tiket parkir yaitu 5.000 per kendaraan. Nah, untuk wisata yang ke-13 di Dieng ini untuk hari ketiga yaitu di Watu Angkruk Serambi Dieng. Nah, ini adalah salah satu wisata yang berada di samping Mahaskai Batu Angkruk. Nah, untuk Watu Angkruk Dieng ini menawarkan pesona sebagai salah satu destinasi wisata terbaru yang memiliki keunggulan teras kaca untuk memikat banyak pengunjung yang ingin menikmati keindahan panorama pegunungan Dieng dari ketinggian. Nah, ini untuk lokasinya berada di Jalan Dieng, Sidorejo, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Sedangkan untuk tiket masuknya ini cuman 15.000 per orang. Dan ini adalah pemandangan di pagi hari sekitar setengah 6 pagi. Dan kami sudah nyampe wisata Watu Angkruk ini di jam setengah 6 pagi, dan kita bisa menikmati sunrise di wisata Watu Angkruk ini. Dan ini memang pemandangannya sangat bagus sekali dan sangat recommended buat teman-teman. Oke, setelah wisata di Watu Angkruk Serambi Dieng, kita lanjutkan lagi berwisata di Taman Langit Dieng. Nah, untuk wisata Taman Langit Dieng ini berada di sekitar area Gardu Pandang Dieng, dan di sini juga terdapat 3 lokasi wisata, yaitu yang pertama Tangga Seribu, yang kedua ada Taman Langit, dan yang ketiga juga ada Pintu Langit ya teman-teman. Nah, di sini adalah yang pertama ini ada Tangga Seribu, tapi kami tidak masuk ke wisata Tangga Seribu. Dan ini adalah Gardu Pandang Dieng ya. Jadi buat teman-teman yang mau santai-santai menikmati pemandangan di Gardu Pandang juga, teman-teman bisa di area Gardu Pandang ini. Nah, ini adalah wisata Taman Langit Dieng, dan kita bisa masuk ke wisata Taman Langit Dieng ini. Nah, Taman Langit Dieng ini merupakan wisata terbaru yang lagi viral di Dieng, Wonosobo, yang memiliki spot foto kekinian dan instagramable. Dari Taman Langit ini, pengunjung dapat menikmati keindahan pemandangan Gunung Sindoro dan bagus sekali dijadikan background foto. Dengan harga tiket masuk 15.000 per orang. Dan untuk parkir di area ini mobil kena 30.000. Yang berlokasi wisata berada di kawasan Gardu Pandang, Sidorejo, Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan ini adalah wisata Taman Langit Dieng, dan pemandangannya sangat bagus sekali. Kita bisa melihat Gunung Sindoro dengan begitu jelas di sini. Nah, ini adalah pemandangannya sangat bagus sekali. Setelah berwisata di Taman Langit Dieng, kita beralih ke pinggirnya, yaitu ke Pintu Langit Dieng. Nah, ini adalah tempat wisata yang lokasinya bersebelahan dengan Taman Langit.
Di sini juga untuk spot foto tidak kalah bagusnya dari Taman Langit. Nah, untuk harga tiket masuknya yaitu 15.000 per orang, dan untuk lokasi wisatanya ini sama saja dengan Taman Langit, yaitu berada di Gardu Pandang, Sidorejo, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, kita langsung saja lihat ke dalam tempat wisata Pintu Langit ini. Nah, di Pintu Langit ini terdapat jembatan kaca, dan kita di sini bisa berfoto selfie dengan pemandangan yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Tuh, kita bisa lihat di sini juga, kita bisa lihat untuk Gunung Sindoronya bisa nampak begitu jelas, dan di sini juga kita bisa sambil berfoto-foto. Nah, sangat bagus sekali kan di sini juga untuk di Pintu Langit Dieng ini. Nah, oke, untuk wisata selanjutnya kita beralih lagi ke Kawah Sikidang. Nah, dari Pintu Langit atau Taman Langit Dieng, jarak ke Kawah Sikidang itu kurang lebih 20 menitan saja. Nah, Kawah Sikidang ini merupakan kawah aktif terbesar yang berada di dataran tinggi Dieng. Dan Kawah Sikidang ini juga merupakan wisata Dieng yang paling sering dikunjungi wisatawan. Lokasi Kawah Sikidang berada di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk tiket masuk 30.000 per orang. Itu untuk kedua lokasi wisata, yaitu Kawah Sikidang dan Candi Arjuna. Nah, di Kawah Sikidang juga ini terdapat memang banyak penjual oleh-oleh, dan buat teman-teman yang mau jajan oleh-oleh bisa di Kawah Sikidang karena untuk harganya pun murah-murah. Nah, untuk menuju Kawah Sikidang ini memang sudah ada jembatannya ya. Dari tadi loket pintu masuk itu kita bisa langsung ke sini. Nah, ini kita bisa langsung lihat untuk kawahnya ini memang untuk asapnya sangat tebal sekali ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ke Kawah Sikidang harap memakai masker karena di sini memang untuk asapnya sangat tebal sekali. Dan yang selanjutnya kita berwisata lagi ke Candi Arjuna setelah kita berwisata di Kawah Sikidang. Nah, ini Candi Arjuna ini merupakan wisata bersejarah di kawasan Dieng yang tepatnya berada di Desa Karangsari, Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk tiket masuknya ini tidak perlu bayar lagi karena kita dari Kawah Sikidang sudah bayar untuk dua lokasi wisata, yaitu Kawah Sikidang dan Candi Arjuna. Dan untuk tiket parkir mobil di Candi Arjuna yaitu Rp10.000. Dan nanti kita dapat kain jarit karena untuk masuk ke Candi Arjuna kita diwajibkan memakai kain jarit, dan untuk bayarnya pun seikhlasnya. Setelah di Candi Arjuna kita berfoto-foto dulu di Gapura Dieng Banjarnegara dan titik 0 Dieng Wonosobo. Nah, setelah dari sini kita berfoto-foto, kita lanjutkan lagi perjalanan kita berwisata ke Tuk Bimalukar atau pancuran air yang konon bisa membuat kita awet muda. Untuk sejarah Tuk Bimalukar adalah air mancur yang keluar dari batu kuno. Menurut cerita rakyat tersebut, nama Bimalukar berarti nama Bimasena membersihkan dirinya. Tuk Bimalukar juga menjadi sumber air untuk Sungai Serayu. Siro Ayu sendiri diyakini memiliki kekuatan untuk membuat orang-orang yang cuci wajah mereka di sini akan menjadi awet muda. Nah, ini untuk lokasinya ini berada di Kali Lembu Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk tiket masuk free, tapi ada kotak amal ya, bisa diisi seikhlasnya. Nah, ini kita sedang bercuci muka dulu biar kita menjadi awet muda. Dan di sini juga sudah disediakan sendal jepit ya untuk kita
bercuci muka di sini. Nah, ini untuk airnya sangat bening sekali ya teman-teman, dan juga sangat dingin. Jadi buat teman-teman wajib coba jika ke Dieng ya teman-teman, untuk bercuci muka di Tuk Bimalukar. Nah, oke, kita lanjutkan untuk berwisata kuliner dulu di mie ongklok dan kopi. Nah, ini posisinya berada di pinggir jalan. Dan ini mempunyai pemandangan yang sangat bagus sekali. Di sini kita bisa melihat Gunung Sindoro dengan jelas. Nah, kebetulan kami pas ke sini, ini memang pas hujan ya. Jadi untuk pemandangan Gunung Sindoronya tidak kelihatan dengan jelas ya. Nah, untuk wisata kuliner mie ongklok ini merupakan makanan khas dari Wonosobo yang dibuat dengan kuah kentang dan rempah-rempah khas Pegunungan Dieng. Dan untuk harganya pun lumayan murah, ini cuman 12.000 saja satu porsinya. Dan teman-teman wajib coba ya, karena ini untuk rasanya pun beda dengan mie yang lainnya. Nah, ini untuk pesanan kami yang kami pesan, ini ada mie ongklok plus sate. Kemudian kalau anak-anak itu cuma nasi goreng saja. Dan terdapat juga di kafe ini terdapat berbagai macam minuman ya teman-teman. Nah, untuk hari yang ketiga ini kami menginap di Si Kembang Glamping. Nah, dari Dieng Kulon atau dari Dieng Plate ke Si Kembang Glamping itu membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 1 jaman. Dan Si Kembang Glamping ini adalah penginapan yang memiliki suasana sejuk khas pegunungan dan memiliki view Gunung Kembang, Gunung Sindoro, serta Gunung Cilik dengan view perkebunan teh Badakah yang sangat indah. Dan untuk alamatnya ini berada di Dusun Kaliurip, Desa Damar Kasian, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Kemarin kami pakai tenda Safari God, kapasitas 4 orang. Dan untuk harga-harga per tipe bisa langsung tanyakan ke IG dan kontak Si Kembang Glamping. Dan untuk semua tipe sudah include breakfast. Dan untuk tambahan breakfast itu 20.000 per orang. Di sini juga terdapat paket suki dan grill. Buat teman-teman yang mau barbekyuan, di sini juga ada paketnya ya teman-teman. Jadi untuk harga mulai dari 175.000 saja. Nah, oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau liburan ke Dieng Wonosobo. Dan ini adalah semua rekapan wisata kami 3 hari 3 malam di Dieng Wonosobo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.